Oke, selamat pagi, siang, dan sore untuk kelas 10A dan juga 10B. Baik, jadi untuk video kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai beberapa bentuk soal untuk pertidaksamaan irasional. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan melihat beberapa bentuk soalnya. Baik, untuk soal yang pertama yaitu tentukanlah penyelesaian dari pertidaksamaan akar X plus 2 kurang dari atau sama dengan 1. Sesuai dengan langkah yang telah kita pelajari saat sesi pembelajaran, maka langkah yang pertama ini adalah UX lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita ambil UX-nya itu adalah yang berada di dalam akar, yaitu X plus 2. Sehingga kita dapatkan X plus 2 lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai X-nya itu adalah lebih dari atau sama dengan minus 2. Itu untuk langkah yang pertama. Sekarang kita akan mencari langkah yang kedua, yaitu kuadratkan kedua ruas. Maka kita akan menguadratkan yaitu ruas kiri dan juga ruas yang kanan. Sehingga kita dapatkan kuadrat dari akar X plus 2 kurang dari atau sama dengan kuadrat dari 1. Maka kita kuadratkan akar untuk X plus 2 ini hilang ya. Akarnya ini hilang dan 1 kuadrat tetap 1. Maka sisanya X plus 2 kurang dari atau sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya ini adalah minus 1. Maka dari langkah 1 dan langkah 2 kita dapatkan kedua nilai X ya, yaitu X lebih dari atau sama dengan minus 2 dan X kurang dari atau sama dengan minus 1. Sekarang kita akan mencari langkahnya yang ketiga atau irisan mereka. Ini dia untuk langkahnya yang ketiga, yaitu tentukan penyelesaiannya melalui irisan dari garis bilangan yang akan kita bentuk. Begitu ya. Tadi kita dapatkan yang pertama itu adalah X lebih dari atau sama dengan minus 2. Maka kita gambarkan garis bilangannya seperti ini. Dan X kurang dari atau sama dengan minus 1 ya. Ini seharusnya minus 1. Ini dia, ini minus 1. Nah sekarang kita akan lihat lagi nih. X ini dia lebih dari atau sama dengan minus 2. Sehingga arah arsirannya itu adalah ke kanan ya, artinya nilainya semakin besar dari minus 2. Sedangkan untuk yang satunya lagi adalah X kurang dari atau sama dengan minus 1. Sehingga untuk arah arsirannya itu adalah kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau tadi yang X lebih dari atau sama dengan minus 2 ke kanan, berarti X kurang dari atau sama dengan minus 1 ini dia ke kiri. Nah ini dia untuk arsiran X kurang dari atau sama dengan minus 1. Sekarang kita akan lihat irisannya. Kita coba untuk menggunakan garis bantu agar kita dapat melihat nih irisannya kira-kira yang mana. Begitu ya. Nah kalau kita gunakan garis bantunya ini, yang garis putus-putus ini, maka kita bisa melihat nih irisannya itu adalah di area antara minus 2 dan juga 1. Sehingga bisa kita ambil himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 2 kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan minus 1. Nah ini dia. Jadi jawabannya ini adalah X lebih dari minus 2 atau sama dengan minus 2 atau X kurang dari atau sama dengan minus 1. Itu untuk soal kita yang pertama. Oke, jadi ini adalah soal kita yang kedua ya, yaitu tentukanlah penyelesaian dari pertidaksamaan akar 2 minus X lebih dari akar 3X plus 1. Nah, untuk ruas yang kanannya ini, dia bukan cuma hanya konstanta. Oke, perhatikan, dia bukan hanya konstanta, tapi kita perlu ingat lagi syarat dari ruas kanan ini. Kalau ruas kiri itu adalah akar dari UX, ruas kanannya itu kalau A berarti dia adalah bilangan positif. Maka untuk akar 3X plus 1 ini dia juga akan menjadi positif. Nah jadi syaratnya juga mengikuti juga gitu ya untuk ruas yang kanannya. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini
maka ada dua fungsi, ya. Ada dua fungsi. Yaitu yang mana? Yaitu yang ini. Akar UX lebih dari akar VX. Oke, ini dia. UX itu yang mana? UX adalah yang 2X. VX ini yang 3X plus 1. Itu dia. Maka untuk langkah yang pertama ini, kita akan mencari 2. Kita akan mencari 2 yang lebih dari atau sama dengan 0. Gitu ya. Oke, ini dia. Dengan syarat UX itu lebih dari atau sama dengan 0 dan VX itu lebih dari atau sama dengan 0. Tandanya ini, perhatikan, kembali lagi nih. Bapak akan sedikit mengoreksi saat sesi pembelajaran. Tandanya ini tidak mengikuti tanda pada soal. Tanda yang ada di syarat ini, dia akan tetap lebih dari atau sama dengan 0. Ya, karena dia bisa tetap menjadi 0. Akar 0 tetap 0, gitu ya. Jadi tandanya ini tetap ada sama dengannya. Itu dia yang mau Bapak perbaiki sedikit ya. Oke, jadi kita akan lanjut. Pertama, Bapak di sini mau mencari untuk bagian UX-nya dulu nih. UX-nya itu tadi adalah 2 min X. Maka kita dapat 2 min X lebih dari atau sama dengan ya. Di sini seharusnya ada sama dengan 0. Maka kita dapat minus X lebih dari atau sama dengan minus 2. Maka kalau kita mau dapatkan nilai X-nya, kita kalikan kedua ruas ini dengan minus 1. Kita kalikan kedua ruas ini dengan minus 1. Dikali dengan minus 1. Sehingga didapatkan X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, tandanya ini berubah ya, berubah arah. Tadinya kan dia ke arah min X. Nah, sekarang dia ke arah 2. Karena dikali dengan minus 1. Itu untuk bagian UX. Sekarang kita akan cari untuk bagian VX. VX-nya tadi itu adalah 3X plus 1. Sehingga kita dapatkan 3X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Ya, ada sama dengannya nih. Nah, maka kita dapatkan 3X lebih dari atau sama dengan minus 1. Kita dapatkan lagi X lebih dari atau sama dengan minus 1/3. Begitu ya. Oke, sekarang kita sudah dapat nih langkah yang pertama. Yaitu X yang pertama adalah X kurang dari atau sama dengan 2. Dan yang kedua adalah X lebih dari atau sama dengan minus 1/3. Itu untuk langkah yang pertama. Sekarang kita akan mencari langkah yang kedua. Yaitu kuadratkan kedua ruas. Nah, saat kita kuadratkan kedua ruas, kebetulan lagi nih, kedua ruas ini memiliki akar. Sehingga kalau kita kuadratkan, akarnya hilang. Akar untuk ruas kiri hilang, akar untuk ruas kanan hilang. Begitu ya. Sehingga sisanya adalah 2 minus X lebih dari 3X plus 1. Maka kita hitung dengan cara aljabar ya. Namun dengan tandanya yaitu tanda pertidaksamaan. Kita dapat 2 minus 1 lebih dari 3X plus X. Maka 1 lebih dari 4X. Maka nilai X-nya maka 1/4 ini dia lebih dari X, atau bisa kita katakan X-nya ini kurang dari atau sama dengan 4. Nah, bentuk mereka ini sama nih ya. Bapak hanya membalikkan saja, tapi nilainya tetap sama. Jadi di sini Bapak juga merubah bentuk, tetapi tidak mengubah nilai. Oke? Nah, ini untuk langkah yang kedua. Jadi kita sudah dapat 3 titik ya, yang bisa kita buat. Ini dia. Oke, yang kotak hijau ini. Iya, sekarang kita akan melihat langkah yang ketiga. Itu seperti apa? Perhatikan. Ini dia untuk langkah yang ketiga, yaitu menentukan penyelesaian melalui irisannya. Tadi kita dapat yang pertama adalah X kurang dari atau sama dengan, ya, ada sama dengan di sini. 2. Nah, maka kita dapat menggambarkan garis bilangannya seperti ini. Lalu kita dapat lagi X lebih dari atau sama dengan minus 1/3. Kita gambarkan lagi garis bilangannya seperti ini. Dan X kurang dari atau sama dengan 1/4. Sorry, di sini tidak ada sama dengan ya. Oke, tidak ada sama dengan di sini. Ini dia. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Begitu ya.
Nah, untuk yang 1/4 ini bulatannya itu adalah bulatan kosong, gitu ya. Bulatannya ini adalah bulatan kosong, bukan bulatan full. Karena 1/4 ini kan kita dapat dari soalnya dengan tanda yang sama dengan soal, begitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat arahnya. Yang pertama tadi adalah X kurang dari atau sama dengan 2. Maka nilainya itu adalah ke kiri, ya, ke kiri dari bilangan 2. Nah, ini dia yang diarsir ya. Ini untuk X kurang dari atau sama dengan 2. Lalu ada lagi X lebih dari atau sama dengan minus 1/3. Nah, kalau kita buat, berarti nilai X-nya ini berada di sebelah kanan minus 1/3. Begitu ya. Oke, sehingga kita dapatkan arsirannya adalah seperti ini. Nah, yang terakhir adalah X kurang dari 1/4. X kurang dari 1/4 sehingga kita dapatkan nilai X-nya berarti berada di sebelah kiri 1/4. Nah, ini dia untuk arsirannya. Sehingga kita dapatkan untuk soal yang ini, ya, arsirannya itu adalah, nah, yang dibatasi oleh garis merah ini ya, yang dibatasi oleh garis merah putus-putus ini. Nah, perhatikan, ini adalah daerahnya, daerah penyelesaiannya. Yang ini ya, ini dia. Oke, terlihat ya. Oke, sehingga bisa kita tuliskan daerah penyelesaiannya itu adalah minus 1/3 kurang dari atau sama dengan X, dan X kurang dari, nah di sini lagi nih, tidak ada sama dengannya ya. Di sini tidak ada sama dengannya. Ini kita hapus sama dengannya. Oke. Nah, ini dia. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah minus 1/3 kurang dari atau sama dengan X, dan X kurang dari 1/4. Ini dia untuk penyelesaiannya. Oke, ini untuk soal kita yang kedua. Oke, sekarang kita akan masuk ke bentuk soal kita yang ketiga. Ya, perhatikan. Ini dia. Tentukanlah penyelesaian dari pertidaksamaan akar X kuadrat dikurang 1 kurang dari akar 3. Perhatikan. Nah, untuk mencari langkah yang pertama tadi, kita akan mencari dengan cara UX lebih dari atau sama dengan 0, yaitu syarat dari suatu bentuk irasional, ya, suatu fungsi yang ada di dalam akar lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita dapatkan UX lebih dari atau sama dengan 0, UX-nya itu adalah X kuadrat dikurangi dengan 1 lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang kita dapatkan, ya, faktorkan sehingga kita dapat X minus 1 dikali dengan X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Maka saat kita faktorkan, tandanya yang ini menjadi sama dengan, sehingga kita dapat X minus 1 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Maka kita dapat X-nya itu yang pertama adalah 1, atau X yang kedua adalah minus 1. Apakah sudah selesai sampai sini? Nah, perhatikan lagi nih. Perhatikan ini, kalau kalian masih ingat, dia adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat, ya. Dia adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, artinya kita perlu mencari area yang menjadi penyelesaian dari si pertidaksamaan kuadrat ini, yaitu dengan garis bilangan lagi, ya. Gitu ya. Kita akan gunakan dengan garis bilangannya lagi. Jadi kita juga mengerjakan pertidaksamaan kuadrat lagi nih. Gitu, kita bertemu dengan dia lagi dan kita akan mengerjakannya lagi, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Artinya ada 3 area ya. Area 1, area 2, dan area 3. Nah, untuk mencari area 1, dia berada di sebelah kiri minus 1. Nah, artinya nilainya ini pasti lebih kecil daripada minus 1. Di sini, Bapak gunakan X sama dengan minus 2. Ya, sehingga X-nya kita ganti dengan minus 2, didapatlah minus 2 kuadrat dikurangi dengan 1. Nah, minus 2 kuadrat ini adalah 4, dikurangi dengan 1, maka kita dapat area 1 ini akan menghasilkan bilangan positif. Oke, maka kita tandai area 1 ini dengan positif. Lanjut ke area 2. Dia berada di antara minus 1 sampai 1.
Nah, berada di antara minus 1 sampai 1 ini berarti ada satu nilai yaitu 0, ya, yaitu 0. Maka di sini Bapak gunakan X sama dengan 0, sehingga Bapak ganti X-nya dengan 0, yaitu 0 kuadrat dikurangi dengan 1 sama dengan minus 1. Nah, tanda ini adalah tanda minus. Artinya area 2 ini akan membuat si X kuadrat minus 1-nya menjadi bilangan negatif. Terakhir, area 3. Dia berada di sebelah kanan 1. Artinya nilainya pasti lebih besar daripada 1, ya. Sehingga kita dapatkan area 3 ini bisa kita gunakan X sama dengan 2. Maka kita dapat 2 kuadrat dikurangi dengan 1 sama dengan 2 kuadrat ini juga sama, ya. 4 dikurangi dengan 1 yaitu 3. Artinya untuk area 3 ini adalah positif. Begitu, ya. Sekarang kita lihat lagi nih. Yang dicari, ya, yang dicari itu adalah yang lebih dari atau sama dengan 0. Berarti bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0 itu adalah bilangan positif, ya. Bilangan positif. Sehingga area yang akan kita cari adalah area yang menghasilkan X kuadrat minus 1 menjadi bilangan positif. Yaitu yang mana? Yang ini, ya. Area 1 dan area 3. Ya, betul, ini dia untuk langkah yang pertama. Maka penyelesaian, ya, atau daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari langkah yang pertama ini adalah X kurang dari atau sama dengan minus 1 atau X lebih dari atau sama dengan 1. Begitu, ya. Oke. Ini untuk langkah yang pertama. Sekarang kita akan melihat langkahnya yang kedua. Perhatikan. Langkah kedua ini adalah kuadratkan kedua ruas. Maka ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan juga kita kuadratkan. Sehingga didapatkan saat kita menguadratkannya, akarnya itu hilang, ya. Perhatikan, akarnya ini hilang. Sehingga tersisa hanya X kuadrat minus 1 kurang dari 3, ya. Maka 3-nya bisa kita pindahkan ke kiri sehingga kita dapatkan X kuadrat minus 4 kurang dari 0. Oke. Nah, sehingga kalau kita perhatikan lagi, ini lagi-lagi kita menemukannya bertemu dengan pertidaksamaan kuadrat, gitu, ya. Jadi kita akan mencarinya lagi dengan pertidaksamaan kuadrat. Kita ubah ke bentuk persamaan, maka kita dapatkan faktornya yaitu X minus 2 dikali dengan X plus 2 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X minus 2 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Maka kita dapat X yang pertama adalah 2 dan X yang kedua adalah minus 2. Setelah ini belum selesai, ya. Kita buat dulu garis bilangannya lagi. Sama seperti langkah yang pertama. Karena ini adalah pertidaksamaan kuadrat, kita gunakan garis bilangan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Begitu, ya. Oke, ini dia. Perhatikan bulatannya ini kosong karena tandanya pun tidak ada sama dengan. Maka bulatannya itu kosong. Oke. Kita akan uji ketiga area ini. Area yang pertama dia berada di sebelah kiri minus 2. Maka di sini Bapak gunakan adalah X sama dengan minus 3. Bapak ganti X-nya dengan minus 3 sehingga didapatkan minus 3 kuadrat dikurangi dengan 4 sama dengan 9 dikurangi dengan 4. Maka hasilnya adalah 5. 5 ini dia adalah bilangan positif, maka kita tandai area 1 ini dengan positif. Dengan tanda positif, gitu, ya. Oke. Lalu area yang kedua yaitu berada di antara minus 2 sampai 2. Nah, berarti Bapak bisa gunakan nih X sama dengan 0, maka Bapak ganti X-nya dengan 0 sehingga didapatkan 0 kuadrat dikurangi dengan 4. Nah, 0 dikurang 4 hasilnya adalah minus 4. Maka tandanya adalah negatif. Kita tandai area yang kedua ini dengan negatif. Nah, terakhir adalah area yang ketiga. Area yang ketiga ini berada di sebelah kanannya 2. Maka bisa kita ambil X sama dengan 3. Maka 3 kuadrat dikurangi dengan 4, yaitu 9 dikurangi dengan 4. Kita dapatkan hasilnya adalah 5. Begitu, ya. Nah, perhatikan lagi nih. Yang diminta itu adalah
ini ya, yang diminta itu adalah kurang dari 0, atau nolnya ini yang lebih besar, artinya nilainya itu adalah negatif, sehingga kita bisa mendapatkan areanya ini adalah area yang kedua, yaitu X lebih dari minus 2 atau X kurang dari 2. Ini dia untuk langkah yang kedua. Oke, sekarang kita akan cari langkah yang ketiga dengan melihat irisan dari masing-masing syaratnya dan juga langkah 1 dan langkah 2 ini ya. Oke, kita akan lihatnya pada langkah yang ketiga. Ini dia langkah yang ketiga, tentukan penyelesaian melalui irisannya. Tadi kita dapat nih dari langkah yang pertama, yaitu X lebih dari atau sama dengan minus 1 atau X lebih dari sama dengan 1 ya. Sorry, ini seharusnya X kurang dari ya. Oke, ini kurang dari, Bapak ganti dulu tandanya. Bapak ganti dulu tandanya yang ini, yaitu kurang dari atau sama dengan. Nah, ini dia tandanya ya, seharusnya. Oke, sekarang kita lihat. Tadi kita dapat garis bilangannya seperti ini ya. X kurang dari atau sama dengan minus 1 dan X kurang dari atau sama dengan 1. Nah, ini dia. Lalu X lebih dari minus 2 dan X kurang dari 2. Maka tadi kita dapat garis bilangannya adalah seperti ini. Sekarang kita coba gunakan garis bantu dengan untuk membuat irisannya, gitu ya, untuk melihat irisannya. Ini untuk yang pertama dan ini yang kedua. Nah, ini dia. Jika kita perhatikan, ada dua area yang diarsir, yang dapat irisannya, gitu ya. Yaitu yang ini, yang sama-sama terarsir oleh dua langkah kita yang sudah kita dapatkan, dan juga yang ini, gitu. Artinya ada dua nih, ada dua area yang bisa kita jadikan sebagai himpunan penyelesaian, yaitu apa? Minus 2 kurang dari X dan X kurang dari atau sama dengan minus 1, atau 1 kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari 2. Nah, ini dia untuk himpunan penyelesaian kita pada soal yang ketiga ini, gitu ya. Jadi kalau kalian bingung nih saat kalian melihat irisan yang terarsir oleh dua garis bilangan yang berbeda, kalian coba gunakan garis bantu, gitu ya, untuk mempermudah kalian dalam mencari irisannya, seperti itu. Oke. Nah, inilah 3 soal yang perlu kalian perhatikan dalam menyelesaikan tugasnya, gitu ya. Jadi 3 soal ini saja dulu. Untuk soal-soal yang lainnya atau bentuk-bentuk soal yang lainnya akan kita bahas pada saat pembelajaran, sesi pembelajaran, seperti itu ya. Oke, thank you kelas 10A dan 10B. Jangan lupa tonton video ini dan juga kerjakan tugasnya yang pasti, gitu ya. Dan kumpulkan pada hari Kamis, tanggalnya yaitu tanggal 19 pukul 4 sore, gitu ya. Oke, thank you 10A dan 10B. Terima kasih. Selamat melanjutkan waktu kalian. Tetap produktif dan Tuhan Yesus memberkati.